Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali di edisi selanjutnya. Edisi sebelumnya kita telah membahas tentang perang Jisr jilid pertama. Yang mana dalam perang Jisr jilid pertama dimenangkan oleh kubu pasukan Persia yang ketika itu dikomandoi oleh kesatria legendaris Persia yang bernama Bahman Jalaweh. Perlu diketahui bahwasanya pada perang Jisr jilid pertama, perang jembatan jilid pertama, umat Islam berjumlah 9.000. 4.000 diantaranya syahid, 4.000 diantaranya syahid, 2.000 kabur, dan 3.000 bersama dengan Muthanna bin Harithah. 3.000 bersama dengan Muthanna bin Harithah. Kita tahu orang terakhir yang mati di perang Jisr pertama adalah Sulaid bin Qais. Karena ketika memundurkan pasukan, Sulaid berangkat terakhir. Jadi ketika Sulaid mau nyebrang, tertancap panah dan tertusuk tombak. Kita tahu dalam syariat jika suatu pasukan, jika sebuah pasukan mundur atau lari dari peperangan, maka fama'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi dalam Al-Qur'an, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi barang siapa yang kabur dari suatu medan perang tanpa alasan, baik bukan karena suatu strategi perang atau bukan dalam kondisi untuk menyiapkan suatu pasukan yang lain, maka dia berhak mendapatkan murka Allah dan dia berhak mendapatkan neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Dan neraka jahanam adalah paling jeleknya tempat kembali. 2.000 waharobah diantaranya yang kabur dari pasukan pertama adalah 2.000. Dari 2.000 pasukan yang kabur ke Madinah, mereka tidak pulang ke rumah masing-masing. Mereka takut dengan ayat tadi. Semuanya ada di Masjid Nabawi. Tidak pulang-pulang di sana. Salah satu yang kabur adalah Al-Qari Mu'adz bin Jabal. Al-Qari. Beliau menangis. Akhirnya Sayyidina Umar mengetahui kabar-kabar bahwasanya pasukan dari Persia kabur ke Madinah, pulang ke Madinah. Semua rakyat Madinah ketika itu banyak mencibir sahabat-sahabat yang kabur. Banyak mencibir. Sebab kenapa kalian lari? Karena kalian larilah umat Islam kalah. Kenapa kalian lari dari surga? Kenapa kalian berpaling dari surga? Cibiran dari rakyat-rakyat Madinah ketika mengetahui ada 2.000 pasukan dari Persia yang pulang atau lari ke Madinah. Tapi tidak apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang ke masjid dan beliau temui Mu'adz bin Jabal Al-Qari. Ketika itu Mu'adz bin Jabal ketika sampai menangis terus-menerus. Semua sahabat itu menangis, bukan malah pulang santai-santai. Mereka takut dan mereka menangis. Jangan menangis ya Mu'adz, jangan menangis. Aku adalah ana fi'atukah. Bahasa beliau, la tabki ya Mu'adz, ana fi'atukah wa innama inhasta ilayya. Jangan menangis Mu'adz. Aku adalah pasukan yang kau jemput. Wa anta mutahayyizun ilayya. Jadi wa innama inhasta ilayya, dan engkau menyiapkan aku sebagai pasukanmu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan 2.000 pasukan yang kabur tadi, dipersatukan kembali, dan beliau mengumpulkan koalisi dari daerah Jaziratul Arab. Jadi ketika perang Jisr jilid 2, ini sudah bukan masalah bangsa Arab, bukan lagi masalah umat Islam dan umat Majusi, tidak, tapi bangsa Arab dan bangsa Persia. Ini yang membedakan di perang Jisr jilid 2, di perang jembatan jilid 2. Jadi yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu adalah koalisi Jaziratul Arab, baik yang beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani, dikumpulkan untuk menjadi pasukan Arab berperang dengan Persia. Apa yang beliau orasikan? Jadi beliau orasikan ini menyangkut
kehormatan nenek moyang kita. Ini menyangkut daerah Arab dengan Persia. Kita telah lama menyimpan dendam dengan Persia. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kalian menuntaskan dendam itu kepada orang-orang Persia. Jadi banyak koalisi-koalisi baik dari bani-bani, klan-klan dan kobilah-kobilah di luar Islam yang ikut dalam perang Jisr II yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Terkumpullah sekitar 5.000 pasukan. 5.000 pasukan. Jadi 2.000 pasukan adalah pasukan yang lari, yang kabur dari perang Jisr pertama. Kumpulkan lagi Sayyidina Umar bin Khattab koalisi Jaziratul Arab baik yang beragama Yahudi atau Nasrani, terkumpullah 3.000, akhirnya dikumpulkan menjadi 5.000 pasukan. 5.000 pasukan beliau utus bersama Ismah Ad-Dabbi dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Tetap menjadi panglima adalah nanti Muthanna bin Harithah di perang Jisr jilid 2. Jadi Muthanna bin Harithah memiliki 3.000 pasukan. Sedangkan pasukan koalisi yang dikirimkan kembali, pasukan imdad, pasukan bantuan dari Madinah itu terkumpul sebanyak 5.000 pasukan. Berarti sekitar 8.000 pasukan siap untuk menggempur, siap untuk berperang dengan Persia di perang Jisr jilid 2, di War of the Bridge jilid 2. Terkumpullah 8.000 pasukan sebagai panglima tertinggi, sebagai kesatria tertinggi ketika itu adalah Muthanna bin Harithah. Ketika mendengar kabar bahwasanya pasukan Islam telah berkumpul, pasukan Arab telah berkumpul. Ini bukan lagi masalah agama, ini masalah budaya. Pasukan Arab Madinah telah berkumpul untuk menggempur Persia. Maka Rustum yang ketika itu menjadi tangan kanan dari Ratu Boran mengumpulkan pasukan dengan jumlah besar, akbar wa akthar, yang dipimpin tidak lagi oleh Bahman Jadawih, tapi dipimpin oleh Mahron Al-Hamdani. Mahron Al-Hamdani dan Bahman Jadawih adalah dua kesatria terbaik Persia ketika itu. Dua panglima terbaik kesatria Persia ketika itu. Tapi di antara keduanya ada rivalitas yang cukup tinggi. Semacam El Clasico antara keduanya. Jadi Bahman Jadawih dan Mahron Al-Hamdani berebut kekuasaan, berebut pengaruh baik di mata Raja Kisro Persia dan di mata para prajurit. Jadi ketika mendengar di perang Jisr pertama Bahman Jadawih telah memenangkan peperangan untuk negeri Persia, maka memang Rustum memang menyediakan Mahron Al-Hamdani untuk menjadi panglima agar Mahron bisa mengikuti jejak Bahman Jadawih, agar dia terbakar semangatnya, terprovokasi untuk memenangkan lebih hebat dan lebih wow daripada kemenangan dari Bahman Jadawih. Maka terkumpullah sekitar 200 ribuan pasukan Persia dan umat Islam hanya 3.000 dari Muthanna bin Harithah dan pasukan imdad, pasukan bantuan plus koalisi dari Madinah yang hanya 8.000. Berkumpullah dua pasukan di bagian barat, alal far'il gharbi minal Furat. Jadi bagian barat dari Sungai Efrat. Berkumpullah dua pasukan, tapi tetap sama-sama ada di sisi berseberangan dengan Sungai Efrat. Nah, ketika itu kedua pasukan telah membangun jembatan, maka dari kaum Persia, dari orang Persia mengirim utusan kepada umat Islam, imma an ta'buru ilaina wa imma an na'buru ilaika. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Persia kepada orang Arab, apakah kalian mau menyeberang kepada kami atau kami akan menyeberang kepada kalian. Tidak ingin terjadi sesuatu seperti kekalahan pertama yang mana panglima tertinggi umat Islam ketika itu dipegang oleh Sayyidina Abu Ubaid yang memberanikan diri, yang telah mengorbankan strategi jitu pasukan Arab yang memfungsikan tempat yang luas. Akhirnya beliau nyebrang dan akhirnya juga dibantai oleh kelicikan orang-orang Persia. Maka yang disampaikan oleh Muthanna bin Harithah, kami tidak akan menyeberang, silahkan kalian menyeberang kepada kami. Jadi di perang Jisr pertama yang menyeberang adalah umat Islam dan umat Islam mengalami kekalahan. Di perang Jisr jilid 2, di perang jembatan jilid 2,
orang Persia lah yang menyeberang untuk mendatangi umat Islam. Jadi di sana fa'abarul furs, dan perang itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang itu terjadi pada bulan Ramadan. Akhirnya Muthanna bin Harithah yang ketika itu memegang kendali kebijakan sebagai kesatria tertinggi, sebagai pemimpin tertinggi dari pasukan, sebagai pengganti dari Amirul Mukminin, maka beliau memerintahkan ayyamuro lil iftar. Beliau menyampaikan untuk tidak berpuasa bagi pasukan. Pasukan jangan berpuasa, untuk menguatkan diri, untuk agar diri lebih tangguh dalam peperangan. Sebab jika para pasukan tetap berpuasa, maka tenaga dan stamina akan cukup cepat habis dan cukup kesulitan untuk mengimbangi kekuatan Persia yang puluhan bahkan ratusan kali lipat dengan jumlah pasukan umat Islam ketika itu. Selanjutnya, ketika pasukan Persia menyeberang masuk ke daerah orang Arab, daerah Arab Madinah ketika itu, menyeberang fa'ajalal furs qitalan syadidan. Maka ketika mereka menyeberang, baru masuk bagian ujung saja, mereka langsung menggempur tanpa membuat barisan lagi. Jadi pasukan Persia ketika selesai menyeberang, mereka langsung gempur umat Islam yang ketika itu hanya beberapa ribu saja dibandingkan dengan pasukan Persia yang beratus-ratus ribu. Langsung menggempur tanpa membuat formasi lanjutan, tanpa membuat strategi lanjutan. Persia langsung ajalal furs qitalan syadidan, langsung menyerang, langsung tumpah tindih ketika itu. Jadi umat Islam cukup kelabakan ketika menerima serangan mendadak dari pasukan Persia. Langsung kerepotan umat Islam. Tapi Muthanna bin Harithah termasuk kesatria yang cukup cerdas, termasuk kesatria yang cukup brilian dalam menjalankan strategi perang. Ketika perang cukup lama, maka beliau mengumpulkan sekitar 100 abtol. 100 abtol, Muthanna bin Harithah mengumpulkan 100 abtol, 100 kesatria. Artinya bagian ahli duel di antara sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi 100 orang terbaik dalam duel, dalam menunggang kuda, dalam menebas, beliau kumpulkan dan beliau masuk untuk membelah pasukan Persia dan masuk untuk menyerang Mahron al-Hamdani ketika itu. Karena seperti itulah, jika perbedaan strategi umat Islam dengan umat-umat non-muslim. Jadi kalau umat Islam, kesatria itu ada di garda terdepan, ada di front terdepan sebagai pemimpin tertinggi. Tapi jika itu adalah orang-orang selain Islam, maka panglima, kesatria tertinggi, pemimpin tertinggi pasukan itu ada di tengah, bahkan ada di belakang. Jadi pasukan dibiarkan untuk menggempur, mereka tenang-tenang saja di tengah. Ketika Muthanna bin Harithah melihat celah kelengahan dari pasukan para penjaga Mahron al-Hamdani, beliau mengumpulkan 100 abtol untuk 100 abtol penunggang kuda, 100 abtol untuk kavaleri, memecah pasukan Persia untuk masuk menyerang Mahron al-Hamdani yang ketika itu ada di atas gajah, menunggang gajah, dengan tenangnya ada di sekedup gajah. Beliau kumpulkan 100 orang, dan 100 orang ini benar-benar memecah puluhan ribu pasukan yang tertata rapi, tertata sangat rapat di barisan-barisan penutup, barisan-barisan pelindung Mahron al-Hamdani. Jadi 100 pasukan ini benar-benar sporadis ketika itu. Jadi pasukan itu ada yang hanya megang satu pedang, satunya kendali kuda. Ada sampai pasukan itu megang 2 pedang untuk menebas sporadis, membabi buta kanan kiri pasukan. Benar-benar kalau istilahnya itu ngarek. Jadi para pasukan abtol Islam ketika memecah pasukan itu, pasukan Persia benar-benar nebas kepala, benar-benar sporadis, membabi buta, bombastis.
Serangannya itu benar-benar menusuk dan benar-benar kewalahan para pelindung Mahron Al-Hamdani. Akhirnya Mahron Al-Hamdani kok ada pasukan yang mulai mendekat. Sepertinya ada bagian kecil, hanya 100 pasukan kavaleri, penunggang kuda yang jitu, yang ahli berduel, ahli memanah, dan ahli berpedang. Akhirnya ketika melihat pasukan Muthanna bin Harithah yang mulai mendekat, Mahron Al-Hamdani kabur tunggang langgang ketika itu. Kabur tunggang langgang. Beliau dikejar terus. Beliau dikejar. Akhirnya ketika pengejaran itu beliau, Mahron Al-Hamdani menggunakan kuda tercepat Persia. Memang kuda itu kuda berkelas, kuda tercepat. Jadi pasukan Islam yang mengejar Mahron Al-Hamdani cukup kesulitan karena memang kuda super, kuda blasteran Persia. Kuda blasteran Persia dan Arab. Jadi termasuk kuda super, kuda berkelas. Kecepatannya dan kekuatan staminanya juga sangat kuat. Jadi ketika pengejaran cukup sulit, akhirnya dari salah satu yang mengejar itu ada orang Nasrani yang ada di pasukan koalisi umat Islam. Jadi yang menombak, akhirnya dari jauh Ghulam Nasrani ini menombak Mahron Al-Hamdani dari jarak sekitar 50 meter, ditombak dan benar pas tertancap di dada Mahron. Mahron Al-Hamdani langsung roboh dari kudanya, tapi masih sempat bernafas. Jadi Ghulam Nasrani itu datang, tombaknya ditarik dan kepala Mahron Al-Hamdani dipenggal, lalu kepala itu dimasukkan di atas tombak. Farbil Ka'bah, qataltu Mahron. Demi Tuhan Ka'bah, kata orang Nasrani, aku telah membunuh Mahron. Mahron Al-Hamdani kepalanya telah tertancap di atas tombak yang ditusukkan, yang ditancapkan oleh Ghulam Nasrani, orang Nasrani ketika itu. Jadi ketika pasukan Persia mengetahui bahwa panglima mereka telah mati, mereka seperti kehilangan induk, mereka seperti kehilangan ibu, mereka seperti kehilangan pelindung. Maka kocar kacirlah strategi orang-orang Persia. Mereka memang sangat ketakutan. Umat selain Islam dalam berperang itu mereka karena ada dunia. Yang dikejar adalah dunia, bukan akhirat. Mereka sangat mencintai hidup. Lain dengan umat Islam, ketika berperang meskipun tangan terputus, telinga terputus, tetap berperang. Kenapa? Karena yang dikejar adalah syahid, karena yang mereka kejar adalah surga. Yang ada dalam pikiran umat Islam, jika saya maju ada dua kebaikan. Jika saya menang, Islam jaya. Jika saya mati, saya syahid masuk surga. Itu yang menjadi motivasi tersendiri bagi umat Islam. Jadi ketika umat Islam berperang memang luar biasa. Karena yang dikejar mati, saya surga. Jika saya menang, Islam jaya. Jadi ketika orang Persia kehilangan panglima mereka, maka mereka tumpang tindih, lari. Bahkan ketika lari, orang-orang Persia itu lari di pinggir sungai Efrat. Jadi pasukan koalisi orang Arab ketika itu berpegangan tangan sekitar 5.000-an orang berpegangan tangan untuk mendorong pasukan Romawi, pasukan Persia untuk jatuh ke sungai. Jadi semacam main sodor. Kalau istilah orang-orang Madura, semacam main sodor memang. Jadi yang banyak mati adalah mati gharqun, mati kerem, mati tenggelam. Ada sekitar 100.000 yang mati tenggelam dari pasukan Persia. 100.000, bayangkan. Bukan dalam peperangan. Dalam yang gharqun saja itu ada sekitar 100.000. Didorong sampai sekitar ratusan ribu. Maka perang ini juga dinamakan jadi perang Bueb. Perang Bueb juga dinamakan perang Jisr Athaniyah, perang Jisr Jilid 2. Juga dinamakan hari ini Mauqi'atu Yaumil A'syar. Jadi Yaumil A'syar maksudnya tiap satu dari pasukan Islam itu membunuh 100 orang. Tiap satu dari pasukan Islam itu membunuh 100 orang. Saking banyak yang terbunuh dari pasukan Persia ketika itu. Jadi di perang Jisr Jilid 2, di War of the Bridge season 2, umat Islam menang banyak, ghanimah banyak, kemenangan banyak. Jadi benar-benar menang luar biasa umat Islam dalam perang Jisr 2. Alhamdulillah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan bertemu dengan perang Qadisiyah dan Suqutu Madain Asimatul Furs. Jadi runtuhnya ibu kota Persia yang bernama
Madain yang bernama Madain. Sedikit yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.